Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Allahumma ja'al hadzal amal wasilatan lil barakati wal maghfirah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bermuajahah membahas biografi orang-orang solih. Kali ini seorang sahabat Nabi yang Kanjeng Nabi sendiri sudah bersabda bahwa sahabat ini adalah imam atau pemimpinnya para ulama. Ya. Jadi sebelum orang-orang itu berijtihad, sebelum para ulama-ulama besar yang mulia itu berijtihad, beliau ini sudah berijtihad terlebih dahulu. Bahkan ketika ada Kanjeng Nabi pun beliau siap untuk berijtihad. Berarti kan pemahaman fikihnya itu begitu mendalam. Ya. Beliau adalah Mu'adz ibnu Jabal. Ya. Kanjeng Nabi mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz ibnu Jabal. Orang yang paling faqih, orang yang paling alim, orang yang paling tahu tentang halal haram di antara umatku itu adalah Mu'adz ibnu Jabal. Kata Kanjeng Nabi, di antara umatku. Berarti kefakihan beliau itu yang paling pertama, nomor pertama di antara seluruh umatnya Kanjeng Nabi, di antara seluruh sahabat-sahabat Nabi, yang paling fakih itu beliau. Fakih itu apa ya? Ahli fikih, tahu halal mana, tahu haram mana gitu ya. Dan nanti kita akan lihat sebetulnya orang yang fakih itu yang kayak apa sih gitu ya. Baik. Jadi selain beliau ini fakih, beliau ini juga kana jawadan kariman. Orangnya juga dermawan, gampang ngasih gitu ya, gampang membantu. Bahkan kedermawanannya itu melebihi angin ya. Kalau angin itu kan cepat, nah beliau itu juga lebih cepat daripada angin. Duitnya kayak lewat otomat, set gitu. Hah? Pelan tapi cepat. Siap bet. Ya, ini duitnya kayak lewat otot. Ya. Jadi beliau hidup juga di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah ngasih uang ke dua orang. Ya. Orang yang pertama itu namanya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini biografinya sudah sempat kita bahas dalam beberapa bulan yang lalu. Ya. Umar bin Khattab itu meminta kepada pegawainya untuk bawain uang. Seberapa banyak? Arba'u mi'ati dinar. 400 dinar. Kuwi nek duit saiki yo akeh, duit saiki akeh. 400 dinar. Atau sekarang 1 dinar berapa ya? Kalau misalkan serendah-rendahnya 2.500.000 saja. 2.500.000 kali 400 berarti berapa? 1 miliar. Pernah urut duit 1 miliar bro, Mat. Wes, Masya Allah. Tapi bar kuwi langsung hilang duitnya. Disebar, luar biasa. Itu paling rendah itu kalau dikonversi sekarang kira-kira 1 miliar. Umar bin Khattab meminta kepada stafnya, bawa uang ini ke Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sesampainya di rumahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Umar berwasiat kepada stafnya itu, kepada karyawannya, kepada pegawainya, kamu jangan pergi. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Begitu sampai, Abu Ubaidah langsung membuka bungkusan itu, lalu memanggil jariyahnya, memanggil pembantunya, ya, rewangnya. Ya. Idhabi bihadhihi as-sab'ati ila fulan. Kata Abu Ubaidah, ini 7 dinar, tolong kamu kirim ke rumahnya fulan. Wa bihadhil khamsati ila fulan.
dan 5 dinar ini kamu kirim juga ke rumahnya fulan sampai habis, tidak tersisa. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah tidak menerima secuil pun dari uang 400 dinar. Saem langsung entek. Ya ora umum tope yo. Masyaallah. Dhewe kadang entuk duit reses ongkos pulang 50.000 wae koyone Pak akeh wong kaya maneman ora kejem guys yo. Sekilingan monto. Iki saemet langsung dibagi bek. Lalu kemudian setelah itu Umar bin Khattab, kan tadi saya mengatakan 2 orang, satu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang satunya lagi tokoh yang sedang kita bahas ini. Kata Umar, bawa lagi uang. Kepada siapa? Mu'adz Ibnul Jabal. Sesampainya di rumah Mu'adz Ibnul Jabal, bungkusannya langsung dibuka. Sama dengan Abu Ubaidah. Iki kaya mirip Pak Teguh karo Slamet wis kok kowe ya. Buka bungkusannya langsung kon bagi-bagi duit 1 miliar mana kowe. Bagi yo kowe. Mengatakan kepada jariyahnya, yang mengatakan kepada rewangnya. Nah, ketika sedang bagi itu bojone gembor. Istrinya siapa? Mu'adz Ibnul Jabal. Karena keadaan ekonominya berbeda antara Mu'adz Ibnul Jabal dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Mu'adz ini lebih membutuhkan, lebih fakir karena ulama. Ulama itu biasanya memang rata-rata secara keuangan memang tidak seperti yang lain gitu ya. Maka Mu'adz Ibnul Jabal itu istrinya mengatakan, "Wa nahnu wallahi masakin fa'atina." Kita ini orang miskin juga, tolong kita disisain dong. Walam yabqa fil khirqati illa dinaron fa'atahuma laha. Maka istrinya cuma disisain 2 dinar, dikasih untuk istrinya. Kalau 400 berarti yang dibagi berapa? 398. Nek kuwi sing dikai aku, nek aku infak paling sing 2 dinar, sing 398 dinar tak simpen apa? Leboke apa? Hah? Deposito apa-apa nggo gawe MBG apa. Ini kebalikannya, padahal beliau butuh gitu, butuh. Maka dua-duanya hebat. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah secara ekonomi lebih kaya, itu karim, dermawan juga, nggak tersisa. Dan Mu'adz Ibnul Jabal juga karim, karena beliau aslinya orang yang butuh, tapi sama Mu'adz Ibnul Jabal tetap dikasih-kasih. Ya. Maka kalau ada orang yang butuh, orang miskin gitu, tapi tetap ngasih, itu luar biasa. Baik, nah Mu'adz Ibnul Jabal ini, tadi kan di awal kita sampaikan, kekuatan Mu'adz Ibnul Jabal adalah faqih. Saking faqihnya, kana adilan ila haddin la yumkinu tasawwuruhu. Adilnya itu luar biasa, karena beliau ahli fikih, adil. Adil kepada siapa? Kepada istrinya. An Yahya ibn Sa'id qala kana tahta Mu'adz Ibnul Jabal imra'atan. Beliau punya istri 2. Fa idza kana yaumu ihdahuma lam yashrab fi baitil ukhra alma. Saking fakihnya beliau ini, kan istrinya 2, rumahnya berarti ada 2. Kalau pas lagi beliau ada di rumah salah satu istrinya, beliau nggak akan mampir ke istrinya yang satu lagi, meskipun hanya sekedar minum air. Mungkin yang bayangin aja temenanan koki mundur aja temenanan gitu. Jadi adil gitu. Hatta minum air aja enggak. Ini rumahnya jangan dibayangin jauh, sama-sama ada di Madinah. Nek Pak mampir yo iso. Tapi itu tidak dilakukan oleh Mu'adz Ibnul Jabal. Saking kemudian adilnya Mu'adz Ibnul Jabal, sekali lagi karena beliau faqih, ini luar biasa. Tsumma tawaffat zaujatah. 2 istrinya itu meninggal bareng. Swapik komentar Swapik itu. Tsumma tawaffat zaujatahu fi yaumin wahidin fit ta'un, karena ada wabah. Ya. Alladzi asaba Syam. Waktu itu beliau tinggalnya di Syam. Syam itu sekarang Syria, Palestina, dulu wilayah Syam.
ada wabah di situ. Fadafanahuma fi qabrin wahidin wa khasya in quddima ihdahuma 'ala al-ukhra ay yakuna qad mayyaza wa ma'adala. Yang dikhawatirkan oleh Mu'adz ibn Jabal, kan padahal orangnya udah meninggal. Kalau orang udah meninggal itu kan tidak merasakan apapun, tapi beliau takut kalau seandainya tetap tidak adil. Gara-gara apa? Ketika meninggal di hari yang sama, kan bingung mesti mat. Sing pak dikubur sing dhisik. Ya berarti adil lah. Nah, yang mau dikebumikan yang mana dulu? Itu Mu'adz ibn Jabal mikir gimana caranya supaya tetap adil padahal kedua istrinya sudah sama-sama meninggal. Maka yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal adalah diundi. Biasanya diundi itu untuk yang masih hidup. Ini udah meninggal pun begitu, saking fakihnya beliau. Supaya adil gitu. Ya. Fa'ashama bainahuma bil qur'ah, diundi sama Mu'adz ibn Jabal, fallati kharaja ismuha qaddamaha. Maka yang keluar dulu namanya didahulukan sama Mu'adz ibn Jabal. Kan raiso loro-lorone di kubur bareng-bareng raiso. Sapa dhisik, sapa dhisik. Fahmun ajibun li ta'addud wa adlu aktsar ajaban. Ya. Keadilannya luar biasa. Lalu kemudian Mu'adz ibn Jabal ini kan imamul ulama, pemimpinnya para ulama, dan semua orang sepakat itu. Semua orang sepakat karena yang mengatakan Kanjeng Nabi, ya, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz ibn Jabal. Jadi Mu'adz ibn Jabal itu yang paling faqih. Di antara sahabat aja yang paling faqih adalah Mu'adz ibn Jabal. Apalagi kalau dibandingkan kita-kita ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibnul Hazm, ya. Itu ketika dibandingkan sama Mu'adz ibn Jabal, ya nggak ada apa-apanya. Bahkan dari kalangan sahabat aja yang paling alim, yang paling faqih adalah Mu'adz ibn Jabal. Baik. Ruya Abu Naim fil Hilyah, dalam kitab Hilyah diriwayatkan anna Nabi qala Mu'adzu imamul ulama'i yaumal qiyamah bi ratwatin aw ratwataini. Jadi nanti di hari kiamat itu, kata Kanjeng Nabi, jarak antara Mu'adz ibn Jabal dengan ulama-ulama itu jaraknya jauh. Karena Mu'adz ibn Jabal itu pimpinannya di depan. Jaraknya apa? Karena waktu itu belum ada meteran. Kanjeng Nabi menggunakan jaraknya itu adalah jarak anak panah ketika dilepaskan dari busurnya. Bisa jauh apa itu? Nah, Pak Nur Hadi kuwi sing biasa panahan ya. Met sing pernah ketembus kena panah ki jenengan apa dodi ya? Iya. Sekaya jihad ning kuwi Pak Arti ya. Zaman-zaman biyen ki ya meto. Itu jaraknya kan jauh banget tuh, jaraknya jauh. Jadi sekali anak panah dilepas atau 2 kali anak panah dilepas, itu Mu'adz di situ, baru yang lainnya itu ada di belakangnya. Itu kan menunjukkan posisi keilmuan beliau, posisi kefakihan beliau daripada ulama-ulama yang lain, daripada sahabat-sahabat yang lain. Di depannya itu kayak gitu. Jadi jaraknya itu ora kaya gangster Jepang, Hongkong ge ora, niku kan ning ngarep terus paling jarake karo mburine kan ora sepiro. Itu Mu'adz bin Jabal ada di sana, sementara yang lain baru ada di belakangnya, jauh. Karenanya kemudian ja'a fi Safwatis Safha li Ibnil Jauzi an Abi Muslim Al-Khawlani, ya, diceritakan tentang Mu'adz bin Jabal qala ataitu masjida Dimishq. Jadi pernah Abu Muslim Al-Khawlani ini datang ke satu masjid di Damaskus. Damaskus sekarang ada di mana? Di Suriah, ya? Di Suriah. Jadi Suriah tuh banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal di sana. Gitu. Fa idza halaqatan fiha kuhulun min ashabin Nabi. Jadi di masjid Hims di masjid Damaskus itu ada satu halaqah, ya, halaqah.
Halakoh itu apa ya? Ya kayak ada rubung-rubung gitu ya. Dan yang rubungi itu, ya, yang rubungi itu sesepuh-sesepuhnya sahabat Nabi. Ya, senior-seniornya sahabat Nabi. Oh, sepuh-sepuh. Harusnya semakin sepuh kan berarti semakin faqih gitu. Nah, orang-orang sepuh, sahabat-sahabat sepuh itu pada berkeliling karena apa? Fa idza syabun minhum akhalul aini barraqu at-tanaya. Ada seorang anak muda di tengah-tengah situ itu, matanya tajam dan matanya jernih berwarna biru. Matanya siapa itu? Mu'adz ibnu Jabal. Berarti kenteng ngomongnya. Wong mripate biru kenteng. Kullama ikhtalafu fi syai'in radduhu ilal fata. Jadi kayak ada bahsul masail, bahas tentang masalah fikih, yang bahas siapa? Senior-senior para sahabat. Tapi ketika mentok ya, nggak tahu ini apa ini, jadi hukumnya bagaimana? Kalau sudah mentok baru kemudian dikembalikan kepada seorang anak muda itu. Ya. Fakultu li jalisi, maka saya nanya ke orang di sebelah saya, man hadza? Anak muda itu siapa? Faqala Mu'adz ibnu Jabal. Berarti beliau itu ketika masuk Islam juga masih dalam keadaan masih muda. Maka ini juga pelajaran penting juga ya bagi Mas Slamet yang udah senior ya. Kasihlah tempat buat anak-anak muda kayak Mas Mimu gitu kan. Jaramu karo Mimu kayaknya lumayan loh betul. Iya. Nah. Iya ini kan mirip kayak gitu, ada senior-senior kader-kadernya Nabi yang senior-senior gitu kan. Nah, ternyata di tengah-tengah itu ada anak muda, Fata di situ dia sebutnya Fata. Fata itu neneng NU kan ono Fatayat jenenge kan. Berarti saya nom gitu. Tapi setiap ada masalah, nah, beliau yang jawab. Mentok beliau lagi yang jawab. Fakihnya luar biasa. Innal ladzina yarji'una ila Mu'adz ibnu Jabal idza ikhtalafu fi hukmin min ahkami hadzal din laisu awaman nas. Jadi orang yang kumpul tadi bukan orang-orang awam, wa innamahum ashabun nabi. Tapi yang kumpul tadi sahabat Nabi. Bisa dibayangkan seberapa faqihnya Mu'adz ibnu Jabal. Lalu kemudian ada lagi wa fi kitab Sofwatis Sofhah li Ibnu Al-Jauzi an Abi Bahriyah qala dakhaltu masjid Hims fa idza ana bi fatah haulahu an-nas idza takallama ka'annama yakhruju min famhi an-nur wal lu'lu. Jadi saya pernah ke masjid Hims. Sekarang itu namanya Homs kayaknya. Sama di wilayah Suriah juga ya. Ada anak muda di situ, masih muda, kalau bicara itu yang keluar dari mulutnya itu nur dan lu'lu'. Kayak keluarnya cahaya sama permata-permata. Saking fakihnya beliau. Faqultu man hadza? Faqalu Mu'adz ibnu Jabal. Siapa anak muda ini? Dia adalah Mu'adz ibnu Jabal. Wa fi sunani Abi Dawud anna Rasulullah lamma arada ayyab'atha Mu'adz ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza 'urida laka qada. Jadi Mu'adz ibnu Jabal itu pernah diutus sama Kanjeng Nabi. Sekali lagi Kanjeng Nabi masih hidup. Diutus ke Yaman. Lalu Kanjeng Nabi nanya sama Mu'adz, kalau seandainya kamu ditanya hukum fikih sama orang, apa yang akan kamu lakukan? Faqala Mu'adz aqdi bi kitabillah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan fikih, saya akan merujuk kepada Al-Quran. Ditanya lagi sama Kanjeng Nabi, fa illam tajid fi kitabillah, kalau ternyata hukum itu nggak ada di dalam Al-Quran, apa yang akan kamu lakukan? Aqdi bi sunnati Rasulillah, maka saya akan berdalil menghukumi fikih itu dengan hadis, dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi bertanya lagi, fa illam yakun fima qada bihi Rasulullah, kalau ternyata di situ nggak ada, di dalam hadis nggak ada, gimana? Ajtahid ra'yi. Kata Mu'adz ibnu Jabal, saya akan berijtihad. Padahal Kanjeng Nabi masih hidup. Fakih luar biasa. Nah kalau sekarang ulama berijtihad, itu kan Kanjeng Nabi juga sudah nggak ada. Dulu ternyata ketika Kanjeng Nabi masih hidup pun Mu'adz ibnu Jabal nggak mengatakan, ya kalau misalkan saya nggak ketemu di Al-Quran, saya nggak ketemu di hadis. Mu'adz nggak mengatakan, ya aku Pak ngutus wong,
pak takok karo jenengan. Enggak. Tapi kata Mu'adz, saya akan berijtihad dengan akal saya. Dan ternyata nggak dimarahin sama Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi tahu sefakih apa kadar kefakihannya Mu'adz Ibnul Jabal. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fadaraban Nabi sadra Mu'adz biyadi. Dipuk-puk ini. Nah, dipuk-puk dadane. Wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lamma yurda Rasulillah. Ya, Kanjeng Nabi ridho dengan jawaban Mu'adz Ibnu Jabal, diperbolehkan ijtihad padahal Kanjeng Nabi masih hidup. Jadi Kanjeng Nabi itu cinta betul sama Mu'adz. Saking cintanya Kanjeng Nabi sama Mu'adz, itu dikasih wasiat. Ini wasiatnya gampang. Bagus juga untuk kita dawamkan ya. Akhadha Rasulullah yauman biyadi. Kata Mu'adz Ibnu Jabal, saya suatu hari pernah digandeng sama Kanjeng Nabi. Digandeng. Saya itu keluarga kan rata-rata dari Buaran ya, Keradenan. Nah, keluarga saya itu seneng banget kalau digandeng para habaib gitu. Nah, itu mesti cerita, aku mau digandeng karo Bakir, seneng. Awakmu kan ora pernah digandeng apa tau? Pernah? 2 kali, siap. Nah itu ini yang gandeng Rasulullah. Makanya diceritain kan seneng. Digandeng, aku pernah digandeng karo Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Faqala li, Kanjeng Nabi bersabda, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, demi Allah saya itu cinta betul sama kamu. Maka karena saya cinta, saya kasih kamu satu. Saya kasih kamu satu wasiat. Fala tada'anna dubura kulli sholatin antakul. Kalau selesai sholat jangan sampai meninggalkan wirid ini. Kalau selesai sholat jangan kamu tinggalkan doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wah itu luar biasa itu. Allahumma a'inni, ya Allah tolong bantu saya ala dzikrika, untuk terus bisa dawam zikir kepadamu. Jadi kalau kita mau zikir itu teman-teman sekalian, kita nggak bisa zikir kecuali dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta bantuan sama Allah. Mu'adz aja minta bantuan sama Allah supaya bisa terus wirid ya, bagus kalau kita ini punya wirid khusus. Wiridnya apa? Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, terus tahlil 100 kali setiap pagi sama setiap sore gitu. Dan itu nggak bisa kita lakukan kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kita ini nggak bisa syukur Bapak Ibu sekalian kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dunia akhir zaman kayak gini. Semua hal apapun yang membuat kita untuk tidak bersyukur itu lebih mudah. Jenengan siapa apa misalnya jenengan ora pernah diajak lungo karo bojone jenengan, teman-teman diajak lungo mangan apa pangsit to kuwi. Jenengan nembe Pak seneng ki. Teman-teman jenengan ndelok TikTok, ndelok Instagram, nembe Pak ngomong matur nuwun karo bojone jenengan, tapi ndeloke apa TikTok. Ning TikTok ternyata sing dijak jalan-jalan, wah ana sing ning Turki, ana ning Saudi, malah Pak ngomong matur nuwun karo bojone ora situ. Wong dhewe cuman dubengke cetayu tok. Nah, jadi di zaman sekarang ini kita untuk tidak bersyukur itu jauh lebih mudah. Medsos dan lain sebagainya kan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur di akhir zaman kayak gini? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sekarang ini juga lagi baca buku ya. Judul bukunya itu Kesederhanaan. Ternyata terkadang yang membuat seringkali yang membuat kita tidak bahagia itu karena kita tidak mensyukuri hal-hal kecil. Ya, akhirnya kita maunya bahagia dengan hal-hal besar. Lah kalau kita maunya bahagia dengan hal-hal besar, akhirnya kita susah untuk bahagia. Kalau kita susah untuk bahagia, akhirnya kita susah untuk bersyukur. Nah, dalam buku Simplicity itu kita itu diminta untuk udahlah, makan itu nggak usah yang
yang mewah-mewah gitu ya. Skincare juga nggak perlu yang mahal-mahal, Bu. Karena kata buku itu apa? Semua itu bisnis. Skincare yang mahal-mahal itu sebetulnya dalamnya juga nggak jauh beda sama skincare yang biasa-biasa aja. Kenapa kok yang ini mahal? Ini mahal karena biaya marketingnya lebih besar gitu. Lebih besar. Makanya kita ini mau pakai skintifiknya biro 1.000 apa 200.000 coy. Wes. Nah saya wis ngomong selamat gitu aku tuh dipercaya tahu. Kenapa skintifik itu mahal? Gimana nggak mahal? Yang iklan aja Nicholas Saputra. Mahal. Kata buku itu gitu, biaya marketingnya yang mahal, bisnis. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasan, dengan baik, itu perlu dibantu, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini kalau kita bisa wirid, itu hati kita tenang. Semua orang sekarang ini yang dia cari adalah ketenangan. Neng opo kok ono wong healing kayaknya asli ini kan Pak Luru ketenangan. Nah kok kayak dhewe nek bar marib mangan potok karo anak bojo wis tenang wis ora perlu healing ya berarti ya. Karena orang yang pergi jauh kemana-mana main judol atau apa itu kan dia sebenarnya mencari kepuasan, ketenangan. Maka ini luar biasa. Allahumma inni ala dzikrika. Dengan zikir kemudian kita tenang. Apalagi zikirnya Asmaul Husna. Kita tahu semuanya Allah itu maha dalam Asmaul Husna. Wa syukrika. Apalagi yang kita cari, kita perlu kesyukuran. Wa husni ibadatik. Wah ini kalau kita bisa dapat ini, apapun keadaan di dunia ini kita bisa terima, akan bisa mudah rela, akan bisa mudah bersyukur. Itu pol-polane wong ki lurune kita sebenarnya. Ya. Kenapa ada orang yang mau makannya steak tenderloin di apa warane ducap kebe angel. Kadang ditakoki apa kematengane priye ya kuwi. Well done, apa medium, apa bar kuwi ditakoki maneh sambel apa kuwi sambel apa sih yo? Apa macem-macem lah kuwi. Wong padahal kuwi ora beda karo sego mekono. Tempe ya wis kuwi. Jos, apa maneh apa Pak Lawe Pak? Kita itu nyari kayak gitu aja hidup ini. Rasa ya benar betul. Rasa ya. Lalu kemudian, nah ini hadis penting Bapak Ibu sekalian. Yang meriwayatkan adalah Mu'adz ibnul Jabal. Jadi Mu'adz ibnul Jabal itu pernah dipanggil sama Kanjeng Nabi, ya Mu'adz ibnu Jabal. Jadi agak kejauhan itu, ya Mu'adz ibnu Jabal. Agak jauh. Jarak antara Kanjeng Nabi sama Mu'adz ibnu Jabal. Qultu labbaik Rasulullah wa sa'daik. Siap Kanjeng Nabi, saya datang gitu. Ketika masih mau datang itu Kanjeng Nabi manggil lagi, ya Mu'adz ibnu Jabal. Siap Kanjeng Nabi, saya datang. Sampai dipanggil 3 kali. Lalu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi. Kata Kanjeng Nabi, kamu tahu enggak hak Allah atas hamba-hambanya? Allah itu punya hak atas hamba. Berarti hamba itu kepada Allah jadinya apa? Kewajiban. Kalau Allah itu punya hak, maka kita wajib kepada Allah. Apa itu hak Allah? Apa itu kewajiban kita? Kata Mu'adz ibnu Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab sama Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah Allah disembah dan tidak disekutukan.
Ya, kita tidak menyembah yang lain gitu ya, tidak menyembah berhala, tidak menyembah api. Mujarot yang penting dhewe iki nyembahi ke Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menunaikan haknya Allah. Yang penting sembayang 5 waktu ngadep kiblat ta kiblat. Lah nek dhewe ning Mesir kan ra ngulon apa. Pokoke ngadep kiblat. Itu adalah hak Allah. Lalu kemudian ini yang bagus. Kanjeng Nabi kemudian bertanya lagi kepada Mu'adz ibnu Jabal, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'alu? Terus hak hamba itu apa? Kalau seandainya menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Kalau haknya hamba berarti kewajiban Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kalau seandainya kita itu enggak syirik, kalau kita itu sholat 5 waktu ngadep Ka'bah, terus hak dhewe iki apa? Nah gue kata Mu'adz ibnu Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Kanjeng Nabi bersabda, haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adzibahum. Haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak boleh mengadab. Jadi nek dhewe ki wis salat 5 waktu ngadep kiblat, maka Allah itu enggak akan mengadab kita. Makanya kemudian pertanyaan Mu'adz apa? Ya Rasulullah, hadis ini kalau saya sebarkan ke orang-orang boleh enggak? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Katakannya Nabi, jangan. Karena khawatir nanti ada orang-orang yang enggak mau ibadah secara serius. Maksudnya bre, nanti ada mungkin nek wis krungu hadis iki engko bakale cuman salat 5 waktu ngadep Ka'bah, ngadep kiblat. Lalu dia merasa aku coe nek nyolong terus nek dosa coe berarti ora diadab. Iso guyu terus nek ngobong DPR kono juga ora diadab kowe. Nah, kaya ngerasa wis aman. Itu yang ditakutkan sama Rasulullah. Iki nek hadis iki mah umum kering wong ana sing kok kuwi pemahamane ngono. Ngobong DPR, njarah AC, njarah kursi. Om to? Kayane ora diadab ke nek krungu hadis iki sing penting salate ngadep kiblat gitu. Itu awalnya Kanjeng Nabi melarang untuk menyebarkan hadis. Tapi begitu Mu'adz ibnu Jabal mau meninggal, khawatir Mu'adz ibnu Jabal tidak menyebarkan ilmu. Maka akhirnya dalam keadaan sakit meninggalnya ini meriwayatkan hadis ini. Yos boconin dhewe wis umat akhir zaman. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua salaf, khilaf dan dosa kita baik yang besar maupun yang kecil sehingga kita tidak diazab nanti di akhirat. Allahumma amin. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi Mu'adz ibnu Jabal ini meninggal nanti juga di Syam. Ya. Usiba ibnahu bit-ta'un. Kedua anak Mu'adz ibnu Jabal itu terkena penyakit wabah. Faqala kaifa tajidanikuma. Ketika anaknya kena wabah itu kayak ini ya. Kayak kemarin Covid tapi lebih ganas ini, lebih ganas. Gimana keadaan kalian berdua? Kata Mu'adz ibnu Jabal nanya kepada kedua anaknya. Jawaban anaknya luar biasa karena anaknya ini juga soleh. Sebenarnya ada cerita juga di sini bagaimana caranya Mu'adz ibnu Jabal itu mendidik anak-anaknya bisa soleh. Mu'adz pernah mengatakan kepada anaknya begini, ya bunayya idza shallaita fasholli sholatan muwadda' la tadhunnu annaka ta'udu ilaiha abadan. Wahai anak-anakku, kamu ini kalau sedang sholat tolong ada perasaan seolah-olah ini adalah sholat yang paling terakhir. Dan jangan kamu membayangkan akan ada sholat lagi setelah sholat ini. Engko coba diprakteknya pas sholat isya itu koyo-koyo dhewe ora uman subuh. Nah, koyo-koyo nek dhewe mati bariki muga ora diazab kok. Muga-muga. Wes krungu hadis sing mau sih.
Tapi aja bunuh diri, Mat. Atau kiblat. Jadi Mu'adz ini sangat menekankan sholat kepada anak-anaknya. Maka begitu anaknya kena taun, kena wabah itu, ditanya sama Mu'adz, bagaimana keadaanmu? Dan jawabannya luar biasa. Ya abana al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, fala takunanna minal mumtarin, dan kamu jangan ragu. Maksudnya apa? Apapun takdir nanti yang terjadi sama kami, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal dua-duanya nggak apa-apa, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti selamat juga itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu gentar untuk menghadapi takdir. Itu jawaban yang luar biasa. Awakmu pas kepanah apa ngomongnya, Mat? Atau kan mesti kan tulung-tulung. Orang ngomong ora apa-apa iki takdir. Aku ke panah maneh juga ra kaiki yo, aku selama kuwi takdir aku siap ke panah maneh. Kan ora oke, Mat. Hah? Atau umur. Mesti tulung-tulung. Tapi nek ke anaknya Mu'adz bin Jabal enggak apa-apa. Selama itu takdir kita siap. Maka jawaban Mu'adz bin Jabal juga luar biasa. Wa ana satajidani insyaallahu minas sabirin. Dan engkau juga akan melihat menemukan saya dalam keadaan sabar. Kata Mu'adz, kalau takdirnya memang kalian harus meninggal, aku tetap sabar. Di antara sebentar. Setelah itu kemudian tsumma usibat zaujata. Ternyata enggak hanya anaknya aja, kedua istrinya juga kena taun. Tadi kan saya di awal mengatakan istrinya ada dua. Kedua istrinya juga kena taun. Famatata. Dan dua-duanya meninggal. Kira-kira menurut jenengan, Pak, luwih abot kelangan anak apa kelangan bojo kowe? Kok sembayang kene katon guys. Nek sing jawab saliamu aku seco ngrungokke. Apapun itu ya Bapak Ibu, kadar orang itu beda-beda ya. Ada orang yang kehilangan pasangannya lebih stres juga ada. Ada orang yang kehilangan anaknya juga lebih stres juga ada. Tapi Mu'adz tuh nggak punya pilihan. Kedua anaknya kena, kedua istrinya juga kena, itu luar biasa. Untungnya beliau ini faqih. Sudah begitu kemudian apa? Wa usibahu wa fi ibhamihi. Ternyata beliau juga kena. Di mananya? Di jempolnya. Kira-kira nek dhewe kuwi beliau ngresahe karo Gusti Allah piye kowe? Aku kurang ngopo sih karo jenengan ya Allah. Mesti kok kowe. Anakku kena, bojoku loro ya kena, kurang-kurang aku juga kena. Dosa apa aku sih karo jenengan ya Allah, kepo padahal kan dosane tapi koyo ora pernah. Tapi yang dikatakan sama Mu'adz bin Jabal, begitu dua anaknya kena, dua istrinya kena dan beliau juga kena, lalu beliau memandang jempolnya itu. Faja'ala yashummuha. Sama Mu'adz bin Jabal dicium ibu jarinya, jempolnya itu. Bifammihi. Wa yaqulu innaha shaghirah. Ya Allah ini kecil aja ya Allah. Daripada seluruh tubuhnya kan jempol ini kecil. Allahumma innaha shaghirah fabarik fiha. Tolong ya Allah berikan keberkahan atas jempolku ini. Ya. Fa innaka tubarik bis shaghirah. Karena engkau ini memberikan keberkahan atas yang kecil-kecil. Kadang berkah itu bukan yang gede Pak, tapi yang kecil. Gara-gara dia kecil, berkah, maka kemudian hidup kita menjadi lebih enak. Maka jenengan lebih senang gaji kecil atau gede? Nah, kecil loh, metu karena sing cilik kuwi diberkahi. Ya. Fa innaka tubarik bis shaghirah. Jadi cara pandangnya itu kan mindsetnya luar biasa. Ya Allah, engkau selalu berkahi dengan yang kecil ini. Ketika berdoa itu apa? Famata. Ternyata tetap aja Mu'adz bin Jabal meninggal. Tapi kan cara pikirnya, cara pandangnya itu menghadapi keadaan luar biasa. Famata radhiyallahu anhu bit-ta'un. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal juga meninggal karena
karena wabah ini. Anaknya kena, dua istrinya kena, beliaunya juga kena. Ya. Jadi apapun yang terjadi sama kita itu, cara pandang kita yang perlu dibenahi ya. Dan membenahi cara pandang itu memang berat. Nek aku selamat keadaannya kaya Mu'adz bin Jabal kan mesti wes ngero-ngero nih potangi kan. Anak loro langsung ra ono, bojo ra ono, dhewene kena maneh. Tapi cara pandang Mu'adz, fa innaka tubarik bis-shaghira. Memandang taun yang di ibu jarinya itu dengan pandangan yang positif. Jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.